Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Khairilina, NIM B0222015. Dan aku Rohmah, NIM B0222069. Kali ini kami akan membawakan 4 kisah sufistik yang diantaranya berjudul 1. Isa dan orang-orang yang bimbang. Kisah Ibrahim dan orang tua. Yang ketiga ada kisah seorang badui di zaman Rasulullah. Dan yang terakhir, membahagiakan anak adalah tabir neraka. Kisah yang pertama adalah Isa dan orang-orang yang bimbang. Pada suatu hari, Isa putra Maryam berjalan-jalan di padang pasir dekat Baitul Maqdis bersama sekelompok orang yang masih suka mementingkan diri sendiri. Mereka meminta dengan sangat agar Isa memberitahukan kepada mereka kata rahasia yang merupakan mukjizat Isa yang telah dipergunakannya untuk menghidupkan orang mati. Isa berkata, "Kalau kukatakan itu padamu, pasti kau akan menyalahgunakannya." Mereka bilang, "Kami sudah siap dan tidak akan menyalahgunakan pengetahuan semacam itu. Lagi pula, pengetahuan itu justru akan menambah keyakinan kami. Kalian tak memahami apa yang kalian minta," katanya. Meski demikian, diberitahukannya juga kata rahasia itu. Segera setelah tahu, orang-orang tersebut berjalan di suatu lahan terlantar dan melihat seonggok tulang yang sudah memutih. "Ayo kita uji keampuhan kata itu," kata mereka, dan diucapkanlah kata itu. Begitu kata ajaib dari Isa itu diucapkan, hal tak terduga pun terjadi. Tulang-tulang itu pun segera terbungkus daging dan menjelma menjadi seekor binatang liar yang kelaparan, yang kemudian merobek-robek mereka hingga menjadi serpihan-serpihan daging. Mereka yang dianugerahi nalar akan mengerti. Mereka yang nalarnya terbatas bisa belajar melalui kisah ini. Bagaimana sebuah pengetahuan bisa berbahaya bagi siapapun yang belum siap memilikinya. Kisah Ibrahim dan orang tua. Pada suatu ketika, seseorang yang menderita berada di luar rumah Ibrahim, kekasih Allah. Ibrahim yang murah hati tidak pernah makan di pagi hari, kecuali jika seseorang musafir yang tidak memiliki makanan datang padanya. Saat pergi keluar rumah, Ibrahim memandang ke setiap sudut. Sekilas, ia melihat di dekat lembah ada seseorang yang menyerupai pohon willow, tinggi kurus, sendirian di padang pasir. Kepala dan rambutnya putih dengan salju usia tua. Dengan ramah, lelaki itu menyapa Ibrahim dengan ucapan salam menurut adat kebiasaan saat itu. "Marhaba." Lantas lelaki tua itu berkata, "Habibi, cahaya mataku, bermula hatilah dengan memberiku roti dan garam." Ibrahim menjawab, "Baiklah." Lelaki itu pun bangkit berdiri mengikuti Ibrahim karena dia mengetahui sifatnya. Semoga ketentraman dilimpahkan pada Ibrahim. Sampai di rumah, Ibrahim mempersilahkan dengan hormat lelaki tua yang papa itu maksud. Lalu, ia memerintahkan pada keluarganya untuk menyiapkan hidangan. Setelah hidangan siap, mereka semua duduk melingkar. Saat orang-orang mulai makan dengan membaca bismillah, lelaki itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian mereka berkata, "Wahai lelaki tua masa lampau, aku tidak melihat cahaya kebenaran di hatimu, seperti yang layaknya dimiliki oleh orang tua. Ketika engkau memakan makanan, bukankah merupakan kewajiban untuk menyebut nama Tuhan, sang pemberi makanan?" Lelaki itu berkata, "Aku tidak menganut satu agama yang belum pernah kudengar dari para pendahuluku yang menyembah api." Nabi dengan sifatnya yang baik itu mengetahui bahwa lelaki tua itu berasal dari negara yang telah hancur dan penganut Majusi. Saat mengetahui bahwa lelaki tua itu bukan orang Islam, ia lalu mengusirnya, karena untuk agama yang murni seseorang yang kotor adalah terlarang. Malaikat Suros datang diutus oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Dengan keagungan ia berkata mencela, "Wahai sahabat Tuhan, selama 100 tahun aku memberinya makanan dan kehidupan, sedang kalian baru sesaat membantunya sudah merasa jijik."
Mengapa engkau menarik tangan kemurahan hatimu hanya karena dia menyembah api? Selanjutnya adalah kisah seorang badui di zaman Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Muhammad SAW memasuki rumah Siti Fatimah, di saat itu pula Fatimah mengadu bahwa dirinya sedang dalam keadaan lapar. Ayah, kami sekeluarga sudah 3 hari tidak makan. Maka dengan rasa haru beliau menampakkan perutnya yang saat itu digantungi batu keras yang diikatkan pada perut beliau. Fatimah, sabda Rasulullah, jika engkau 3 hari tidak makan, ayahmu sudah 4 hari. Kemudian Rasulullah keluar dari rumah itu sambil mengeluh. Aduh, kasihan, Hasan dan Husain sangat lapar. Beliau terus melanjutkan perjalanan hingga sampai keluar kota Madinah. Kemudian langkah beliau terhenti ketika melihat seorang badui yang menimba air di sebuah sumur. Sedangkan orang itu tidak mengetahui bahwa yang berhenti di dekatnya adalah Rasulullah. Hai badui, ucap Rasulullah, adakah pekerjaan yang dapat kau berikan padaku? Ya, jawab si badui. Kerjaan apa? Menimbakan air sumur ini, jawab si badui sambil memberikan timba kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun menimbakan air sumur itu untuknya. Lalu si badui memberikan upah sebanyak 3 buah kurma dan Nabi pun memakannya. Sebentar kemudian Nabi SAW menimbakan lagi air sumur itu sebanyak 8 kali. Tapi ketika hendak menimba yang ke-9 kalinya, tali simba putus dan jatuh ke sumur hingga Nabi SAW pun berhenti dan merasa kebingungan. Melihat timba itu jatuh, si badui datang memarahi Nabi Muhammad SAW dan menampar wajahnya. Kemudian ia membayarkan upah menimba air sebanyak 24 butir kurma. Upah itu pun diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Tanpa menunjukkan sikap marah, lalu beliau turun ke dalam sumur untuk mengambil timba yang terjatuh. Setelah timba itu dapat diambil dengan tangan beliau yang mulia, dikembalikannya kepada si badui itu. Sesudah itu, si badui itu pun meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, tiba-tiba ia tertegun dan berpikir sejenak. Orang itu tidak marah sedikit pun meski aku telah menampar wajahnya. Tak seorang pun yang bisa bersikap semulia itu. Jangan-jangan orang itu adalah Nabi Muhammad, pikirnya. Kontan ia mengambil pisau lalu memotong tangan yang telah dia gunakan untuk menampar tadi. Darahnya mengucur deras hingga ia jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, datang sekelompok musafir lewat di tempat itu. Mereka tertegun ketika melihat orang badui itu pingsan dengan tangan terpotong. Lalu mereka pun menyiramkan air ke sekujur tubuhnya sampai ia kembali siuman. Lalu mereka bertanya, musibah apa yang menimpamu? Saya telah menampar wajah seseorang, padahal kini saya yakin bahwa orang itu adalah Muhammad. Karena itu saya potong tangan yang telah menamparnya, karena saya takut akan terkena musibah, ujar si badui. Sehabis berkata begitu, ia mengambil tangannya yang terpotong, lalu bergegas ke arah masjid. Setibanya di masjid, ia berteriak, "Wahai sahabat, mana yang bernama Muhammad? Mana Muhammad?" Ia terus mengulang-ulang ucapannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, yang saat itu berada di masjid lalu bertanya, "Mengapa kamu menanyakan Nabi Muhammad?" "Saya harus berjumpa dengannya," jawab si badui. Mendengar perkataan si badui, maka Salman bangkit dan memegang tangan si badui untuk dibawanya ke rumah Siti Fatimah. Setibanya di sana, orang badui itu memanggil Nabi Muhammad SAW dengan suara keras, "Muhammad!" Saat itu, Nabi Muhammad SAW tengah memangku Hasan di atas paha kanannya dan Husain di paha kirinya sambil menyuapi mereka dengan kurma. Begitu Rasulullah SAW mendengar panggilan itu, maka beliau pun menyuruh Fatimah untuk menemuinya. "Lihatlah, siapa yang berada di depan pintu itu?" Siti Fatimah segera keluar menuju pintu dan ia tertegun ketika melihat seorang badui dengan tangan kanan yang terpotong dan dibawa dengan tangan kirinya. Darah segarnya tampak masih mengalir dari tangan kanannya itu.
Menyaksikan hal tersebut, Siti Fatimah bergegas mendatangi Nabi Muhammad SAW, mengabarkan apa yang dilihatnya. Nabi Muhammad SAW terkejut mendengar berita dari putrinya, lalu bangkit menuju pintu menemui orang Badui itu. Melihat kedatangan Nabi, si Badui berkata, "Maafkan Muhammad, karena saya tidak mengenalimu." "Mengapa tanganmu terpotong?" tanya Nabi heran. "Tidak akan kekal tangan yang telah menampar wajahmu. Masuklah Islam, agar kamu selamat." "Hai Muhammad, jika memang engkau adalah Nabi, maka pulihkanlah tanganku," ujar si Badui itu, menguji Rasulullah. Rasulullah menatap sebentar pada tangan yang terpotong itu. Kemudian dengan hati-hati tangan itu disambungnya kembali seperti semula. Lalu diusap-usapnya dengan air ludahnya. Kemudian diangkatnya tangan itu. Dengan izin Allah, tangan itu pun kembali tersambung seperti sedia kala. Sebab itulah orang Badui itu semakin yakin untuk masuk Islam. Yang terakhir adalah kisah membahagiakan anak adalah tabir neraka. Ali bin Abi Thalib menerangkan, pada suatu hari ada seorang lelaki menghadap Rasulullah. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan perbuatan maksiat. Aku minta kepadamu agar berkenan memohonkan ampunan kepada Allah." Rasulullah balik bertanya, "Apakah maksiat yang telah engkau lakukan?" Si lelaki menjawab, "Ya Rasulullah, aku sangat malu untuk mengatakannya kepadamu." Si lelaki menjawab, "Ya Rasulullah, aku sangat malu untuk mengatakannya kepadamu." Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa engkau malu mengatakan kepadaku tentang maksiat yang engkau lakukan, sementara engkau tidak merasa malu kepada Allah ketika melakukannya? Padahal Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu." Mendengar sindiran Rasulullah, lelaki itu kemudian keluar dan pergi. Dia menangis. Hatinya diliputi perasaan sedih, putus asa, dan tidak ada tempat bergantung lagi untuk menyelesaikan masalah. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Hai Muhammad, mengapa engkau membuat seseorang yang berdosa berputus asa? Padahal dia memiliki amal yang dapat menghapus dosa, sekalipun maksiat yang dilakukannya sangat berat." Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, seperti apakah amal yang dapat menghapus dosa?" Jibril menjawab, "Dia memiliki anak yang masih kecil. Setiap kali dia pulang ke rumah, langsung menemui anaknya dan memberikan sesuatu kepadanya, hingga anak itu merasa gembira. Yang demikian adalah penebus dosa yang mahal harganya." Pesan dari kisah ini adalah, membahagiakan anak adalah tabir neraka dan menjadi tebusan dosa. Karena itu, perhatian terhadap keluarga harus selalu kita utamakan. Bila tidak, boleh jadi keluarga kita akan menjadi sumber fitnah. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 28, Allah telah berfirman, "Sesungguhnya, anak-anak dan istrimu bisa menjadi fitnah bagi dirimu. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar buat orang yang mengerti terhadap keluarga." Jadi, itulah 4 kisah sufistik yang diambil dari buku karya Mohammedah. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.